Kaisar Ke sangat mengenal temperamen Tiangu, dan selalu bersemangat dan tegas. Tetapi hari ini dia akan bercanda. Sesuatu yang bagus. Persis. Heavenly Killer jarang menunjukkan kegembiraan. Yang Mulia mungkin tidak mengetahuinya. Baru saja, pada kartu ke-9 yang dijaga oleh Zheng Chu, saya menemukan Dewa Bawaan. Dewa Bawaan? Masih mengambilnya? Begitu komentar ini keluar, Kaisar Dike dan Kaisar Dike sedikit terkejut. Dapatkah mereka masih menemukan dewa-dewa bawaan? Mereka telah hidup begitu lama, bahkan mengambil Dao Tracer sambil berkeliaran, dan mereka belum pernah mendengar tentang dewa bawaan. Setelah itu, Tiansu merinci berita yang baru saja diterimanya, dan Kaisar Ke sangat gembira. Dewa Pedang Bawaan, yang baru saja lahir, bertemu dengan penjaga iblisku. Itu benar-benar bantuan Tuhan. Seberapa kuat dewa bawaan ini? Menurut Zheng Chu, dia dikejar oleh Limi pada saat itu, tetapi dia bisa melarikan diri ke Zenmo Guan, dan menurut jawaban batin kita di Yin Li Guan, meskipun dewa ini hanya seorang kaisar dewa, tetapi pedang itu tidak ada. Ayolah, layak untuk menjadi dewa bawaan, begitu kuat dalam pertempuran. Di istana kekaisaran, banyak imam berulang kali memuji dan berkata, Yang Mulia penuh dengan keberuntungan dan kekuasaan, dan bahkan para dewa bawaan yang telah memenangkan dunia dan kesempatan itu milik Yang Mulia. Ini adalah tanda kemakmuran besar. Selamat untuk Yang Mulia. Namun, di bawah pandangan Tians kembali, suara-suara yang mengambil kesempatan untuk menamparkan kuda itu berhenti tiba-tiba. Kaisar Ke, tetapi Kaisar penuh dengan sukacita. Di mana dewa bawaan itu sekarang? Di bawah akun Zheng Chu, dia masih bertanya bagaimana menjaga dewa bawaan ini. Kaisar Ke tersenyum. Tians, tampaknya masalah ini mengharuskan Anda melakukan perjalanan. Tians mengangguk, dan Kaisar Ke mengaku pada Tianji lagi. Kamu membiarkan Zheng Chu Xianxian memiliki keramahan yang baik. Bagaimana memutuskan secara spesifik? Begitu Tians tiba, kamu akan memiliki langkahmu sendiri. Iya. Bayangan ilahi Raja Surgawi perlahan-lahan menghilang. Dan Kaisar Ke, dengan kedua tangan di punggungnya, tampak dalam suasana hati yang baik. Dewa Pedang Bawaan. Terakhir kali Kaisar Ke saya mendapatkan Dewa Bawaan. Kapan itu terjadi? Raja Tians berpikir di sela-sela. Yang Mulia, ini tentu saja layak sukacita. Tetapi saya harus berjaga-jaga terhadapnya. Meskipun para dewa bawaan lahir di surga dan di bumi, mereka tidak memiliki ras, tidak ada saudara atau teman, dan bahkan tidak memiliki pemahaman tentang dunia. Tetapi, ketika berbagai ras berkompetisi untuk dunia, ada saat ketika menciptakan dewa bawaan dicampur ke ras lain. Dike Dijun perlahan mengurangi senyumnya. Karena itu aku ingin kamu pergi. Pergi dan periksa rincian dewa bawaan itu. Jika itu benar-benar baru saja lahir di surga dan bumi, maka itu dapat digunakan olehku. Dan potensi para dewa bawaan tidak ada habisnya. Kamu juga telah mendengar bahwa di ranah kaisar, kamu dapat memotong Daojun. Jika dibudidayakan, itu akan menjadi jenderal yang kuat. Wei Chen mengerti. Juga, di sepanjang jalanmu, kamu akan memilih 50.000 prajurit dari setiap level dan bersiap untuk pergi ke klan Bihai. Jika Daojun, pilih 5. Aku akan memilih 50.000 Erlangs lagi dari klanku, dan 100.000 kaisar akan berenang di Bihai. Raja Tians ada di jalan, dan Qin Yichen telah diperlakukan sebagai VIP dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Qin Yichen ingin tertawa sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan mengajukan pertanyaan ala kadarnya. Akibatnya, kelompok Dewa Kaisar Ke ini memiliki banyak keramahan, dan dalam beberapa hari untuk mengenalnya, mereka memberinya banyak harta tanpa hasil. Dalam beberapa hari terakhir, Zheng Chu Daozun juga dengan ramah memberitahu Qin Yichen apa surga, bumi dan alam semesta, dan apa klan ilahi. Tentu saja, Zheng Chu Daozun tidak bodoh. Secara terbuka dan diam-diam, ia bertanya tempat Feng Tianxing dilahirkan. Qin Yichen tidak menyembunyikannya, dan bahkan bertindak seperti selembar kertas kosong, menjawab pertanyaan ketika ditanya. Dan setelah menanyakan hasilnya, Zheng Chu Daozun sendiri menyampaikan berita itu kepada Raja Tians. Setelah Januari, cahaya biru turun ke reruntuhan kuno yang rusak. Cahaya biru itu adalah Raja Tians, dan dia melihat mata dewa muncul dari dahinya, yang tampaknya menembus dunia, dan bahkan di matanya, waktu tampak mengalir bola-balik terus-menerus. Setelah beberapa saat, King Guang tiba-tiba melihat pedang sihir merah emas menyilaukan dunia. Raja Tians terlihat sangat hati-hati, tetapi bagaimanapun juga, Miao Xuan Tusan telah berada di tata ruang selama beberapa tahun, dan dia didukung oleh NV Jiao Tusan. Setelah waktu yang lama, Raja Tians juga tidak menyadari ketidaknormalan itu. Lebih tepatnya, dia tidak terlalu curiga. Seperti kata pepatah, tidak perlu menggunakan orang untuk tersangka. Ada banyak dewa dan tentara di bawah istana kekaisaran. Tidak mungkin jika mereka semua dipertanyakan. Sepertinya itu benar. Setelah 1 bulan lagi, Zheng Chu Daozun mendekati Qin Yichen. Selama hari-hari ini, Qin Yichen berlatih mundur, dan karakter yang ia perlihatkan tidak tertarik pada apapun kecuali harta.
Dan keinginan untuk harta bukan karena keserakahan untuk uang. Tetapi apakah itu adalah dewa bawaan yang dapat dengan mudah memperbaiki harta untuk meningkatkan dirinya? Apa yang diungkapkan Qin Yichen adalah pedang ilahi yang didedikasikan untuk menjadi lebih kuat. Saat Qin Yichen terus beradaptasi dengan tubuh dewa bawaan ini, dia merasakan kekuatan dewa bawaan semakin banyak. Pertama-tama, kecepatan latihan dan kemampuan untuk memahami jauh lebih baik daripada makhluk yang dilahirkan. Seperti yang kita semua tahu, faktor terpenting yang mempengaruhi kecepatan roh yang didapat adalah bakat dan teknik. Dan talenta para dewa bawaan benar-benar di luar kecemburuan dari makhluk yang diperoleh. Mereka dibesarkan oleh Tao, dan talenta dapat dibayangkan. Ditambah dengan sifat universal mengunggah hati, Qin Yichen hanya bisa menggambarkan kecepatan latihan tubuh ilahi bawaannya dengan teror. Seperti untuk latihan ini memang sangat dapat digunakan kembali, tetapi kebanyakan latihan digunakan untuk meningkatkan ranah, dan pemahaman mereka tentang Taoisme terbatas. Namun, para dewa bawaan dikondensasikan oleh Taoisme murni, dan dengan memahami Taoisme dan memadatkan energi dari harta, mereka dapat dengan cepat bangkit. Selain itu, dibandingkan dengan para dewa bawaan normal, Qin Yichen bawaan yang diperoleh tampaknya memiliki lebih banyak keuntungan. Sebagai contoh, dewa pedang Xiantian yang normal ditransformasikan oleh Dao of Dao. Meskipun Dao of Dao tercerahkan, itu tidak ada bandingannya dengan makhluk yang didapat, tetapi ia memiliki keterbatasan. Ada 3.000 jalan, dan ada jalan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi banyak prestise ditentang, dan bahkan tidak toleran satu sama lain. Dao-dao dapat disimpulkan dari Dao emas, Dao pembunuhan, Dao penaklukan, Dao senjata. Namun, jika para dewa bawaan memahami kekuatan para dewa iblis bawaan, mereka tidak hanya gagal tumbuh, tetapi mereka juga akan sangat menjijikkan dan bahkan melahap diri mereka sendiri. Penolakan semacam itu melekat pada para dewa bawaan. Ini seperti memaksa matahari yang terik memancarkan sinar bulan yang dingin, dan Anda dapat mengatakan masalahnya dengan 4 kata, sebaliknya. Selain itu, dewa pedang Xiantian yang normal, kecuali untuk kekuatan membunuh, senjata, dan Dao emas, yang tidak dangkal terkait dengan Dao-Dao, mereka tidak tiranik dalam memahami Dao lainnya. Setidaknya Qin Yichen bisa merasakan bahwa dewa pedang bawaan dapat memahami kekuatan matahari dan jalan kayu. Itu tidak sebagus kekuatan pedang. Ini adalah batasan dari dewa bawaan. Tapi ini tidak bisa dianggap sebagai kelemahan. Lagi pula, roh bisa melakukan perjalanan di langit, dan bahkan banyak makhluk yang diperoleh tidak dapat terganggu dan memahami seberapa besar kekuatan. Kebanyakan dari mereka sangat gembira. Namun, di bawah kondisi kebodohan yang diperoleh, Qin Yichen adalah keturunan ras manusia dan naga sejati. Dan bagi Dao Wei lainnya, tidak ada penolakan terhadap dewa bawaan sejati.